Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa maksud. Iya. Apa nih suaranya agak beda-beda dikit ya? Oke. Agak Ini apa? Kerasa kerusuk. memanfaatkan teknologi ya. Betul. Jadi kita sudah sampai di episode berapa, Mas Sul? 66 di 66. podcast Sersan Horor Seram tapi. Seram tapi santai. Nah, kita episode spesial nih Mas Sul ya. Bisa dibilang spesial Wow. selama pandemi corona berlangsung Yoi. karena kita Kita ini ya betul. mengadaptasi ya kan. Betul, kita beradaptasi Bang Sol ya. Karena Oke. mungkin teman-teman udah berasa juga nih apa suaranya beda Bang Sol ya. Nggak Betul nggak betul. sejernih di studio tapi apa Ah, namanya? Kedengeran ya Bang Sol ya pasti ya. Kita udah tes tadi ya. kedengeran. Kita udah Tadi udah dites. udah tes, udah mantap, udah rencana dari lama juga Bang Sol ya. Udah mikir nih kalau misalkan Oke. ntar corona memburuk kita gimana gitu kan. Ketemu juga susah. Iya, betul betul. Jadi kita tetap bisa siaran ya. Lu di Bekasi, gue di Bekasi, lu Betul. di rumah lo kan. Betul Jadi tetap betul betul. jalan, oke? Benar. Nah ini apa teman-teman kemarin juga ada yang kayak udah bingung nih kok podcastnya Eh, jadi jarang upload Bang Sul ya cuma seminggu 2 kali betul, ya. Kita juga irit-irit betul, Bang Sul betul. ya. Ternyata kita udah ada sebenarnya kan ya. Tapi Iya kayaknya keadaannya makin ini ya, kacau. Jadi kita irit-irit, jadi kita benar nambah lagi siaran jarak jauh nih ya. betul ternyata lancar ya Bang Sul ya. Jadi Alhamdulillah. jangan jangan khawatir kita kan mungkin bisa apa upload seperti normal Bang Sul ya. Betul, betul, betul Mantap. sekali. Nah ini kebetulan Bang Sul teman-teman kita kirim cerita juga Hmm, nggak ada putus-putusnya nih. Alhamdulillah nih Alhamdulillah ya. Ya luar Allah, biasa ya. pasti ya. Tetap ternyata Yuk, lagi covid juga digangguin setan juga ya. nggak ngaruh coy. Nggak ngaruh cuy, nggak ngaruh. Setan nggak ngerti COVID deh. Ya, ngertinya sajen. Sajen. Oke Mas Sul, kita sudah sampai di episode Yoi. 66 nih teman-teman ya. 66 ya guys. Betul. Jadi tetap ya stay at home, Betul, stay at home. dengerin podcast, Dengan podcast cari aja udah lah ya. cemilan, Benar. makan vitamin ya kan. Nah, itu dia. Dan berjemur ya, jangan lupa ya. Kalau Nah, pagi-pagi jam berjemur. 10 tuh berjemur, Nah, cuma jangan ya jangan kan. ketiduran di teras lu. Ntar lu garing kayak opak lagi ketiduran. Sehat kagak kanker kulit lu. Aduh, inget ya. Kalau pagi tuh olahraga dikit lah, habis jemur di Benar. jam 9 sampai jam 10 kalau nggak salah ya. Benar jam 9 sampai jam 10 itu udah paling jam 10 lah Iya, batas betul. Mas Sul ya. Kalau di atas itu takut ngelotok kulit lu ya. Nah, itu ya teman-teman ya tips dari kita. Yoi, Selama betul, corona betul, yang kita betul. belum tahu sampai kapan ya Bang Sul ya. Semoga dan Ya, negara kita selalu dilindungi di Bang Sul ya. amin, Amin, amin. Ya. amin. Semoga sebelum Ramadan ini ya selesai ini corona ya. Betul. Semoga biar Ya, biar pada bisa mudik tenang lah Bang Sul ya. tuh coronanya juga mudik lah, Nah, itu jangan di dia. sini mulu. Bener, jangan di sini mulu. Lu mau kemana kayak suka jangan di Indonesia gitu ya. Mana keda ya? Mana kayak. Oke, Bang Sul. Eh, Oke, siap. Oke, kita langsung ke cerita aja. Hari ini kita ada berapa Wow. nih, Bang? Ada 3 cerita kita. Ada Wah, tiga ada tiga, cerita. Pin. Ada tiga. Siapa aja tuh? Oh, iya. Ini kita balik ke apa namanya ke asupan-asupan cerita kita yang seperti biasa Bang Sul ya. Ada banyak cerita Oke. ya. Dari email nih ya. Dari email. Ini kita pertama ada dari Mbak Wiharesi Putri. Wiharesi Putri ini yang Bu Oke. Dokter ya, yang pernah kirim Oh, juga. siapa yang telepon gitu ya? Nah, itu episode berapa tuh? Udah gak inget tuh. Apa Wih. judulnya Siapa yang mengangkat telepon? Tuh kalau teman-teman Hmm. ingat tuh yang ada di ruang radiologi, nelpon, dikira nih Bu Oke. Kantin, taunya nggak ada orang ya kan. Nah, Hehehe. itu dia tuh ya kalau teman-teman Itu ingat dia. ya. Nah, itu ada Betul, betul. Mbak Wiharesi dan ada Oke. teman kita juga yang namanya Yuni nih kalau nggak salah nih namanya nih. Yuni yang Yuni. mana nih? Dia tulis Yuni ini baru Baru sih. apa? Oh, Baru. baru ya. Jadi Mbak Yuni ini pernah kirim cerita via Instagram masuk. Cuma dia menurut dia itu agak berantakan. Jadi dia rapin lagi. Terus dia kirim lewat email dia. Wah, itu Nah, kalau dari namanya kayaknya ngajakin itu. kenapa tuh? Yuni. Oh yuk nih gitu. Yuni. Yuk kesini gitu. Itu. Eh, Lu jadi iseng nggak Yuni. masuk. Oh my God. Oke, nah yang ketiga Oke. nih Mas Sol ya. Hmm, Ada hmm, hmm. cerita yang sangat judulnya sangat mengerikan tapi agak unik ya Bang Sol ya. Hmm. Wah, apa nih tuh, Pin? Ini judulnya Degrayangi Jin Mesum. Buset. Aduh ya Allah, gila, Ya gila, Allah, gila, ini gue gila. belum baca nih penasaran banget dah. Oke Mas Sol, Aduh, ini ceritanya dari yang kalian sudah tidak asing lagi dari Mbak Sayu Sendu aha. ya, alias Mbak Devi. Wow, wah Ini ini veteran ya dari Mas Sol ya. negeri seberang ini Dari ya, negeri seberang mantap ya. ini. Ya. Nah ini Betul, kita betul, mungkin nanti kita taruh ke terakhir aja kali ya, mungkin mantap. biar pada penasaran deh. Hmm. Digerayangin Jin Mesum tuh kayak apa sih itu ya? Ya Allah. Nggak kebayang dah, gila cuy.
Oke, Bang Sul. Aduh. Kita Oh, siap. langsung aja masuk ke apa namanya? Udah teman-teman udah pada nggak sabar kan dari kemarin udah pada kekurangan asupan maksudnya. Waduh, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Oke, langsung aja Oke. kita masuk ke cerita seperti biasa Bang Sul. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Jangan lupa cuci tangan. Itu dia. Tambahan aja. Lu mati lampu cuci tangan gimana? jadinya cuci kaki tuh. Tangan dulu. Cuci tangan dulu. Matikan lampu. Matikan lampu. Dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman di podcast horor. Seram. Udah lama gak dengar Bang Sul yang bisa diem gini ya. Yoi. Oke, kita sudah sampai di episode 66. Seperti tadi kita bilang kita ada 3 cerita Bang Sul untuk malam ini ya. Yoi. Bang Sul udah ngantuk belum? Sudah gila. Sekarang semenjak corona nih gue tidur gue pagi mulu cuy. Pagi jam berapa tuh? Iya, jam 4, jam 3 tuh. Tidur bangunnya jam berapa lagi? Bangunnya jam 4 juga, cuman di hari yang beda. 12 jam aja. Mati suri. Mati suri. Nah, ini kita ngomong-ngomong kita record jam 12 malam maksudnya. Jam 12 malam. Jumat lagi cuy. Nah, malam Jumat ini kita baru ingat juga ini malam Jumat maksudnya. Apa gila. Ada pendengar kita yang bilang betul. Bang kalau mau record malam ini malam Jumat tuh Bang Sul ya. Jadi lebih greget lah Bang Sul ya. Yoi. Siapa tahu nimbrung ya kan? Nimbrung ya. Enggak, mereka udah pada cuci kaki. udah pada nggak berani social distancing Bang Sul. Nggak boleh dekat-dekat. Jadi social distancing itu perlu ya kan. Jadi jaraknya ini teman-teman jaraknya jangan 1 meter atau 1,5 meter. 1 kilo. Buset. Iya. Jadi lo kalau ke Indomaret nih. Itu mah LDR. Kalau ke Indomaret nih. Kalau 1 kilo distancingnya Indomaretnya di Bekasi, lalu ngantrinya di Cirebon. Nah itu dia. Nah itu jadi masalahnya social for distancing gitu ya. Masalahnya Bang Sul, kita ketemu setan gimana? Zaman dulu udah social distancing aja, lihat dia juga kabur kita. Yo. Pasti kabur. Oke. Kembali ke cerita ya, kembali ke laptop. Kita jangan nggak jelas gini, nggak bisa diem dah, udah. Oke. Balik. Fokus. Oke, fokus. Kita cerita pertama di Bang Sul ya. Kita akan masuk aja ke ceritanya Mbak Wiharesi Putri. Nah, jadi Mbak Wiharesi Putri ini sebelumnya kita tadi sudah bilang dia sudah pernah kirim cerita yang siapa yang mengangkat telepon maksudnya. Nanti teman-teman coba scroll lagi aja kalau misalkan belum dengar. Nah, itu yang dulu cerita dulunya yang pertama ya. Oke. Lupa tuh episode berapa, 30-an kayaknya. Nah, ya segitulah. Dia kembali lagi nih masuk dengan satu cerita cukup panjang ya, cukup panjang. Nggak terlalu sih. Ada 2 cerita dalam satu cerita masuk. Oh, saking panjangnya sampai corona kelar kali? Enggak. Nah, itu dia. Enggak panjang-panjang amat. Oh, enggak ya. Nah, judulnya adalah cerita horor shift malam. Berarti ini kita bisa tebak di rumah sakit lagi Bang Sule. Pasti. Di rumah sakit lagi pasti nih. Wah, kasih semangat dulu ya untuk tim dokter ya. Benar. Waduh. Iya benar. Garda terdepan nih, ya kan? Benar. Pahlawan tanpa senjata Bang Sule. Tentara tanpa senjata ya, pasukan tanpa senjata nih, luar biasa. Kita terima kasih juga ya. Wah, terima kasih, apresiasi tenaga medis kita Bang Sul ya. Oke, terima kasih. Nyawa. Terima kasih. Lalu ceritanya Bang Sul ya, kita akan masuk aja langsung. Dia tulis gini, si Mbak Putri ya, Mbak Wiharesi Putri. Dia waktu itu minta dipanggil Eksi Bang Sul ya. Oh, Eksi ya. Mbak Eksi ya. Mbak Eksi ini tulis begini. Halo sersan horor. Asal jangan ditambahin M belakangnya ya. Eksi penyakit kulit. Kulit itu putih. Oh ya, Eksi aja ya. Oh, jangan deh, gatal itu. Gatal. Oke, Eksi berarti keluar itu. Exit. Oh, exit. Oke. Ayo lanjut. Enggak kelar nih. Ini emosi loh dengerin kita loh. Sabar. Oke. Katanya gini. Halo sersan horor katanya. Sebelumnya halo. Sini udah ceritain cerita telepon misterius di rumah sakit katanya. Wow. Nah, katanya waktu dengerin ceritanya dalam podcast baru ngeh kalau aku ceritanya nggak pakai perkenalan kata dia. Jadi dia mau kenalan di episode kali ini nih Bang Sul.
Oke. Nah, dia bilang gini, halo, nama saya Eksi, katanya 28 tahun maksud. Oh, masih muda ya? Masih muda. Wah, umuran gue ini. Nah, apa-apaan? Iya, waktu 2010 seumuran gue. Oh iya benar-benar. Kalau gitu mah setuju. Kata dia, kata Mbak Eksi ini dia tinggal dan kerja di Jogja sebagai dokter umum katanya. Katanya dia Wah, Jogja. katanya nggak punya Instagram, cuma ada Twitter aja katanya. Jadi kalau teman-teman yang pakai Twitter mau follow Mbak Eksi ya, ada di Eksi WHRESI. Nanti kita akan cantumkan, Masul kan? Masul ya. Oke. Nanti gue juga follow di Twitter, tapi gue nggak punya. Gimana? Follow-nya pakai apa? Google Translate. Kayak mesin tik aja. Ayo, sikat. Oke. Kali ini aku mau menceritakan beberapa pengalaman pendek sewaktu jaga unit gawat darurat Bang Sul di shift malam. UGD ya. Nah, katanya jadi dia jaga malam di UGD ini bisa dibilang aman Bang Sul kalau jam 12 malam. Karena udah nggak ada pasien. Mungkin memang kalau udah malam jarang ada pasien. Jarang ada pasien. Nah, jadi pasti. dokter dan perawat ini bisa siap-siap untuk rebahan istirahat. Jadi misalkan biasanya ada dokter jaga Bang Sul ya. Dokter jaga bisa siap-siap istirahat lah, bisa rebah-rebahan dulu karena nggak ada pasien, nggak ada panggilan. Nah, katanya santai-santai gitu ya. Nah, katanya istilahnya mumpung IGD lagi aman, kita bisa tidur dulu sebentar katanya gitu. Waduh, mantap. Ini ada 2 cerita Bang Sul ya, seperti yang tadi aku bilang tadi. Ini cerita pertama dulu nih, pendek ceritanya. Nah, dia bilang, ini cerita pertama, katanya suatu malam saya jaga sama 2 mbak perawat katanya. Jadi bisa tidur bertiga di kamar yang sama katanya. Cuma aku penasaran deh maksud. Sebelum kita lanjut ya, aku penasaran sih. Untung mungkin teman-teman yang tahu ya, para dokter sama para perawat di rumah sakit itu sebenarnya tidurnya itu di di satu stasiun khusus, di kamar khusus itu atau di kamar pasien biasa sih gitu. Beda-beda gitu. Iya. Kalau dengar mungkin ini sih, kalau menurut gue sih biasanya sih ada ini ya, ruangan dokter sendiri, ruangan pasien sendiri, biasanya dipisah kali. Iya betul. Aku dengarnya gitu sih, beberapa rumah sakit ada yang menyediakan katanya, ada yang khusus perawat katanya. Cuma nggak tahu deh semua rumah sakit begitu atau enggak. Mungkin teman-teman yang tahu. Mungkin beda-beda kali ya. Nah, itu intermezzo aja sih. Penasaran soal itu. Penasaran ya. Nah, oke, lanjut. Nah, katanya jadi mereka bertiga tuh maksudnya, 2 mbak perawat sama mbak X ya. Tidur di kamar yang sama. Dan posisinya kami sudah rebahan di kasur di dalam kamar jaga IGD. Oh, dia di kamar jaga UGD nih posisinya. Oke. Udah rebahan bertiga. Nah, ruangannya itu udah sepi nih Mas Ul. Sepi, kosong. Terus sebagian lampu tuh udah mati. Jadi kebayang lah ya, kalian kebayang lah remang-remang serem ngeselin gitu lah ya, dingin-dingin kan. Apalagi tahu sendiri rumah sakit kan baunya kan bau khas banget ya gitu ya. Bau alkohol. Baunya tapi agak horor kan sebenarnya kan. Nah, dan kata dia tirai-tirai bilik-bilik pasien tuh udah rapi gitu, kebuka. Tirai penutup. Oh iya. Tirai penutup yang bisa-bisaan pasien itu Bang Sol kan. Katanya yang tirainya tebel gitu, plastik tebel. Jadi kalau dibuka tuh ada suaranya, grosok-grosok gitu loh. Nah, katanya, apa itu? Apaan tuh grosok-grosok? Nah, katanya posisinya udah enak lu rebahan, katanya. Dia udah enak udah PW nih ya. Tiba-tiba kedengeran suara tirai dibuka tutup. Anjir. Lebih dari sekali. Grosok-grosok gitu ya. Gitu mungkin ya. Grosok-grosok bisa jadi gitu. Nah, kita bertiga diam di dalam kamar nih. Mungkin hening nih, lagi hening. Terus kedengeran lagi nih. Grosok gitu. Goceng dong ganteng. Buset. Wadah tirai. Bencongnya sakit. Ya Allah. Itu bengkak belum biasa pakai heels. Jadi bawa UGD dulu. Terus nah, katanya suara yang kedua ini lebih rusuh dari sebelumnya Bang Sol. Jadi lebih berisik lah gitu, lebih rame katanya. Nah, akhirnya dia nyeletuk lah ke salah satu perawatnya. Mbak denger nggak? Katanya gitu.
Terus kata si perawatnya bilang, iya dok, dengar juga katanya. Nah karena mbak perawat ini penasaran nih, dia nengok langsung. Dia penasaran nih, dia nengok keluar kamar. Dan bener aja, ruang UGD kosong. Waduh, mati loh. Tirai yang tadi itu, yang udah berisik tadi itu juga kondisinya tuh kayak nggak digerakin sama orang gitu loh, kayak nggak ada tanda-tanda harus digerakin, rapi cuy. Nggak ada jejak ya, rapi ya. Aneh. Tapi mending nggak ada jejak daripada lu tiba-tiba muncul ada palanya lu anjing. Nah itu dia sih. Benar juga ya. Nah nggak berapa lama setelah suara-suara tirai bed yang tadi dibuka tutup itu, kedengaran suara roda alat pengukur tekanan darah. Roda, yang didorong-dorong juga gitu ya? Mungkin didorong-dorong itu kali ya. Alatnya itu apa, kedengeran suara rodanya digeret-geret di lantai kayak lagi didorong-dorong gitu. Oh iya, oke. Nah, alhasil sampai azan subuh mereka bertiga nggak tidur. Lu bayangin Bang Sul. Set deh. Dari jam 12 malam sampai azan subuh nggak tidur. Lu kayak nonton Liga Eropa Anjir. Gue ngebayangin ini sih ya. Mungkin mereka nggak bisa tidur karena mungkin penasaran sosok kali ya. Karena kan udah buka tirai terus dorong gerobak itu tuh, gerobak alat buat tekanan darah ya kan. Mungkin sosoknya gede atau gimana sampai pagi mungkin ya. Mungkin. Dan kata dia, herannya dia dari jam 12 malam sampai subuh itu sama sekali nggak ada pasien yang manggil gitu Bang Sul, yang periksa gitu, nggak ada. Shit. Aneh sih, aneh. Mungkin pasiennya juga denger jadi takut cuy. Gue sakit nih, gue tahan aja lah sampai pagi gitu. Pada gue lihat aneh-aneh, gue tahan aja lah sampai pagi. Penarahan di pantat itu ya, ditahan ya. Itu dia. Nah ini masih cerita pertama maksudnya. Cerita pertama baru suara-suara mungkin. Kita belum ada sosok dia. Nah kita coba cek cerita kedua ya. Oke. Nah oke. Lanjut cerita kedua. Jadi Mbak Eksi ini malam-malam juga kejadiannya. Kata dia, suatu malam dia jaga sama Mbak perawat dan sama satu mas-mas perawat. Jadi bertiga nih. Oke. Bertiga lagi ya. Nah tapi satunya cowok nih. Ini kayak cerdas cermat bertiga. Nah itu dia, yang tengah mencetin doang ya, yang kiri kanan nih jawab. Pokoknya lu ikut cerdas cermat, lu cari 2 orang pintar, 1 orang yang tangannya cepet aja udah. Betul. Tuh gue bagian mencet tuh gue. Bagian mencet ya. Mencet kepala temen gue. Diketokin dong. Oke, balik. Nah, jadi dia kali ini bertiga nih Masul. Ya. 2 cewek termasuk Mbak Eksi ini sama 1 mas-mas perawat. Satu. Masnya ya. Nah, dia sama Mbak Eksi sama 1 perawat yang cewek ini tidur di kamar jaga. Sedangkan mas perawatnya itu tidur di bed yang di luar. Yang di luarnya. Nah, kesian juga ya. Ya masa bertiga kan enggak sih. Di luar nih masih di luar. Jangan dong. Di bed. Kalau dicampur keluar berlima lagi bahaya. Buset banyak banget. Terus si masnya itu ditaruh aja kayak anak kucing, ditaruh di bed luar ya, di ruang IGD. Nah, kondisi IGD aman nih, nggak ada pasien yang manggil ya kan, dan mereka bisa tidur. Nah, nggak berapa lama kedengaran suara orang batuk-batuk kenceng banget katanya dari arah ruang UGD. Anjir. Batuk-batuk lah pokoknya lah, kayak ya gimana sih, batuk kenceng lah ya, kayak bengek gitu, bengek. Poliponik batuknya. Buset, tidur di itu. Poliponik. Iya. Nah, oke, bengek lah ya, kenceng banget soalnya kata dia. Nah, dia kira tuh ini pasien mau periksa katanya. Nah, lagi batuk itu tiba-tiba suasananya hening aja gitu, langsung hening tek gitu. Oh shit man. Nah, karena kata Mbak X ini biasanya kalau ada pasien yang mau periksa UGD, mereka tuh ditelepon sama petugas pendaftaran atau satpam. Ada informasi dulu ya? Nah, ada informasi dulu. Oke. Kalau enggak, pasiennya akan manggil-manggil atau teriak permisi dari ruang IGD katanya. Oke. Misi, balik. Lu mau warung itu warung. Ambil 5 bayar 3. Itu mah gua. Dioper ke temen belakang ya. Kayaknya gua belum. Itu namanya teamwork, Pin. Itu teamwork itu dia ya. Yo. Itu namanya kolaboratif, Bang Sul. Yo. Omset belum naik, toples sudah kosong. Sering terjadi.
Nah itu ya. Terus. Tadi kata dia pasien akan manggil-manggil atau teriak dari ruang IGD, permisi gitu ya. Nah akhirnya si Mbak X ini cuekin suara batuk ini, dicuekin aja lah sama dia. Soalnya dia belum ada, mungkin karena belum ada panggilan kan, gitu. Nah habis itu Mbak perawatnya masih tidur nih, dia nggak dengar suara sama sekali. Damai ya nih Mbak perawatnya, damai nih. Nah waduh, quality time. Nah quality time dia tuh sendirian tuh. Nah tapi kedengeran lagi tuh suara batuknya, suara bengeknya kedengaran lagi. Akhirnya dicuekin lagi sama Mbak X ya. Nah abis itu tapi suara batuknya itu bunyi lagi ketiga kali. Akhirnya si Mbak X ini bangunin Mbak perawat. Mbak, dia bilang gitu, Mbak intipin keluar dong katanya, jangan-jangan ada pasien katanya gitu. Soalnya dari tadi ada orang batuk-batuk di luar katanya gitu. Nah akhirnya si Mbak perawat ini ngecek kan, dicek lah sama dia, sama Mbak perawat ini, dan ternyata ruangan UGD kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah anjir. Akhirnya pagi-paginya kan si mas-mas perawat kan tidurnya di ruang UGD. Jadi kalau misalnya ada pasien harusnya tahu dong gitu kan. Iya, dari paling depan ya kan. Nah, akhirnya si Mbak X ini nanya sama mas perawatnya, Mas, ada emang semalam ada orang nggak? Misalnya ada pasien gitu. Kata masnya nggak ada, aman katanya, nggak ada pasien sama sekali katanya. Nah, ternyata ada dokter yang lain itu bilang kalau semalam itu dia juga dengar suara batuk dari ruang IGD katanya. Waduh. Nah, si dokter ini juga ngecek dan nggak ada apa-apa katanya. Sama. Anjir. Tapi ini dari tadi masih suara Bang Sule, baru suara ya. Oh, misteri ya. Nah, misteri suara gitu ya. Nah, itu cerita kedua ini. Ternyata ada ceritanya ketiga Bang Sule, lupa. Ternyata ada 3 ceritanya. Oke. Ini kedempetan ini. Kedempet ya. Jadi ini dikepet-kepet lagi. Wah, ada lagi atu cerita ini. Dikocok-kocok keluar lagi kan, jatuh kayak tajos. Ini 3 cerita ini ngirim nih. Ceritanya pakai email atau kertas HPS nih. Dempet-dempet. Oke, lanjut. Oke, cerita ketiga ya. Saran gua nih, ayo. Cerita ketiga dari Mbak Eksi. Nah, ini katanya dia lupa, kata dia. Waktu itu dia jaga malam atau jaga siang katanya. Kata dia lupa deh, pokoknya jaga malam atau jaga siang. Pokoknya itu kejadiannya di UGD juga, Mas. Bahaya UGD ya. Buset lah. UGD beda gak sih ya? Aja kali ya. Kenapa? Sama IGD sama gak ya? Sama deh kayaknya. Unit gawat darurat atau instasi gawat darurat sama gitu ya? Sih kayaknya. Instalasi listrik gitu. Nah, instalasi sistem operasi kan. Cuma nah itu dia. Kita kan amatir maksudnya, mungkin kita anggapnya sama lah mungkin. Iya. Mungkin sama lah ya. Nah. Iya. Nah, ini ceritanya di UGD lagi maksudnya ya. Nah, katanya masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama. Nah, dia bilang gini. Jadi di IGD ini ada alat yang namanya pulse oximetry katanya. Nah, kita lihat nih apa nih. Katanya alat ini dipasang di jari tangan atau kaki untuk memeriksa nadi dan kadar oksigen dalam darah. Tahu gua. Oh, yang dijepit kali ya. Oke. Yang dijepit tuh. Kayak apa? Kayak jepitan jemuran gitu lah ya di jari. Nah, iya betul. Benar. Kalau orang awam mah bilangnya jepitan jemuran aja biar paham. Nah, cuma ada listriknya. Ada listrik aja, strum dikit. Nah itu ya, pokoknya itu yang jepit-jepit di jari katanya buat meriksa nadi dan kadar oksigen dalam darah. Oke. Oh iya. Nah, katanya jadi nanti alatnya dipasang di satu jari katanya. Indikatornya akan naik turun untuk deteksi nadi dan kadar oksigen darah. Oh, yang kalau misalkan meninggal itu ntar itunya pulsnya lurus Bang. Garis. Ya lurus ya. Nah. Katanya lurus aja ya, kalau putar balik ada polisi di depan berarti. Lu putar balik ini ketemu polisi di alam barzah. Iya, belum waktunya mati loh. Iya. Lu ngapain di sini? Putar balik. Oke, lanjut. Terus. Nah, katanya gini. Nah, kalau alatnya nggak dipasang di jari, dia akan otomatis mati dan nggak mendeteksi apa-apa, katanya. Posisinya. Oh, gitu. Alatnya itu ada di atas meja nurse station atau si ruang perawat maksudnya. Perawat ya. Nah, dalam kondisi mati katanya. Nah, ini kondisi mati ya. Tiba-tiba tuh alat nyala cuy. Mati. Dan indikator itu naik turun. Kayak ada. Anjir. Kayak ada pasien gitu. Ya.
Dan kemudian stabil di angka 69 kalau nggak salah katanya. Dan Aduh. itu lama cuy. Itu 69 ada detak jantung kali ya? Bukan, itu username Bangsul 69. Anjing, ngapain gue di situ? Bangsul 69. Jangan lupa follow itu. Ayo, jangan lupa di fallback atau di report ya. Gak bisa report aja. Reportnya mau apa Bang? Konten rasis, konten pornografi atau apa? Konten mesum. Nah itu katanya stabil di angka 69 katanya. Nah, setahu sih kalau nggak salah 69 itu sebenarnya masih termasuk detak jantung normal sih Bang Sule. Berarti ada tanda-tanda kehidupan di situ ya. Anjir, padahal nggak ada orang itu, alatnya mati. Dan itu katanya lama cuy, begitu. Kondisinya begitu lama di posisi itu. Nah, alatnya baru mati setelah beberapa menit. Gila. Katanya. Nah, kejadian ini sempat kita videoin dan di-share di WA. Ada videonya. Di-share di WA story, tapi sayangnya udah dihapus karena takut katanya. Waduh, jangan deh ya. Udah, memang kadang kalau yang kayak gitu-gitu orang sering videoin, terus kayak merasa, ih, perasaannya nggak enak gitu ya. Ya mending dihapus aja betul. gitu deh. Iya. Nah itu kalau misalkan kalian biasa sering tuh dengar misalkan kayak foto penampakan, tapi dapat terus pasti simpan kok rasanya nggak enak gitu, nggak damai. Nah itu mending dihapus aja dah gitu lah. Iya, ada yang ganjel gitu ya. Ada yang ganjel, udah dihapus aja dah. Nah itu masuk cerita ketiga ya, dan sekaligus itu cerita terakhir dari Mbak Eksi Wiharesi Putri. Oh Mbak Eksi, nah, thank you Mbak Eksi. Sebetulnya masih ada beberapa kejadian yang dialami petugas lain dan lebih parah katanya. Karena mereka sampai diliatin. Tapi pernah juga dapat cerita dari perawat bangsal, ada pasien anak yang tiba-tiba rewel nangis sambil nunjuk-nunjuk selimut. Dan ternyata waktu dicek nggak ada apa-apa di balik selimutnya. Besoknya orang tua pasien minta pindah ke kamar lain. Sekian, terima kasih San Horor, mantap. Aduh, thank you Mbak Eksi from Jogja. Thank you banget. Ini ceritanya mantep. Yang terakhir sih gila sih cuy. Iya jadi ya sih emang nih dari tadi dari cerita 1, 2 sampai 3 emang itu nggak ada sosok tapi ada kegiatan gitu ya. Ada kegiatan nggak ada sosok itu ngeri juga sih anjir. Maksudnya, ngeri juga. Lu nggak bisa lihat itu dia di mana gitu loh. Bisa tiba-tiba di mana lu aja gitu kan. Betul. Nah kemungkinan gini juga sih Pin kalau menurut gue ya. Kenapa tuh? Dia setan itu lebih gampang masuk ke alat-alat listrik gitu ya kan. Iya benar. Betul kan. Jadi lewat suara telepon juga bisa nih alat listrik. Dia bisa operasiin juga ya kan. Benar. Kenapa nggak diangkat aja jadi operator telepon? Itu dia operator warnet, operator telkom, kan lumayan cuy. Lumayan kan? Jangan ntar lapangan pekerjaan makin susah. Gila setan ngambil juga ya. Mereka banyak jumlahnya. Oke, itu ya. Terima kasih dari Mbak Wiharesi Putri. Thank you banget sudah berbagi dengan Jogja. kita. Thank you. Dan terima kasih sudah menjadi garda terdepan ya Mas Sule. Yo. Untuk merawat sehat terus ya untuk dokter-dokter para dokter-dokter dan perawat Indonesia. Yoi, amin. Dijaga terus dalam lindungannya. Oke. Mantap. Amin. Thank you. Siap. Kita akan langsung lanjut ke cerita dari mana dulu nih Mas Sul? Dari yang ini dulu ya, dari mana, Mbak Yuni dulu ya. Ya, belakangan ya. Nanti yang ini yakin nih teman-teman yang denger ini mungkin udah pada nggak sabar. Itu yang di gerangi jin mesum gimana sih? Sabar dulu. Lu sabar dulu, ini Anda. Nah, kita cerita jangan yang dengerin, gua aja penasaran, Pin. Hostnya juga penasaran sama Mas. Aduh. Tapi gue bisa tahan, gue masih bisa tahan. Oke. Sabar ya, sabar. Emang kalau orang tua ini emang hasratnya lebih gede sih. Buset lah. Aduh. Oke, sikat. Kita sekarang lanjut ke cerita dari narasumber kedua maksudnya. Oh iya. Nah, kita lihat katanya ini judulnya Aku dan Dua Temanku Gantian Tindihan di Hari yang Sama dari Mbak Yuni. Waduh. Oke. Nah, kita lihat nih cerita seperti apa ya. Mbak Yuni kirim via email dan lumayan panjang. Jadi kita baca langsung aja maksudnya. Berarti judulnya ini ya, sharing sleep paralysis gitu ya. Itu sharing. Ganti-gantian kan. Nah, biar kagak dikata pelit kan, lu di sharing aja dah. Iya. Daripada lu sharing masker, ya mendingan sharing ketindihan ya kan. Nah, benar. Enggak ada penyakitnya ya. Yoi. Oke, Mas. Oh iya,
Jadi buat yang pakai masker kalau udah selesai jangan di itu, jadi digunting aja, disobek, karena ada isu juga itu bisa dijual lagi ya. Benar-benar Ngeri takutnya ya. ada yang memanfaatkan Ya, momen maksudnya. betul. Memang kita Kayak nggak setan tahu. ya manfaatin momen ya. Nah, kita nggak tahu nih orang-orang apa bisa sekotor apa ya kalau main Betul. bisnisnya. Kita kurang tahu juga. Jadi kita gunting aja, kita hancurin ya. Nah, lebih baik berhati-hati lah ya. Siap, siap. Lanjut, Oke, Pin. Masal, cerita kedua nih ya dari Mbak Yuni. Jadi langsung masuk aja. Katanya gini, Hai Bang Sul dan Kevin, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Yuni. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Mbak Yuni. Katanya gini, aku pernah kirim cerita lewat DM Instagram katanya. Nah ini ada Uh, Instagramnya juga, nanti kan kita cantumin maksudnya. Oke. Tapi ceritanya acak-acakan kata dia, jadi aku pindah ke sini Waduh. aja. Udah dirapiin lah ini. Oke, terima kasih ya untuk Alhamdulillah. effortnya, udah rapin dan niat banget sampai kirim ke kita. Thank you banget. Wah, Diketik ulang berarti sama dia bang Sul. Luar biasa. udah dirapiin ya? Iya, thank you, thank you, thank you. Rapiin muka gue bisa nggak? Enggak, udah oke kok, udah oke. Waduh, ini rambutnya berantakan dikit. Nah, itu dia. Sama otaknya juga nggak rapi. Nggak rapi aja. Kan otak emang kagak lurus. Otak lurus mah. Otak gue di luar kepala. Buset. Nggak apa-apa. Dia Asal rahim jangan disikut. Buset, itu masih itu ya. Asal jangan kayak temen gue, Pin. Kenapa tuh? Ini ngomongin otak ya. Dia kan jatuh. Nah, Dengkulnya kejedot aspal. terus Gue tanya, mau kemana lu? Mau ke rumah sakit katanya. Ngapain? Mau ronsen dengkul gue. Emang apa? Ngeri geger otak. Buset. Di dengkul. Otaknya di dengkul lagi. Itu ada istilah keren nih maksud. Itu namanya bego. Apa tuh? Bego itu bahasa medis ya? Itu nggak usah pakai medis-medis lah udah. Ayo. Nah, oke, lanjut. Ayo, siap. Ini kalau kelamaan bercanda ngatain orang jatuhnya. Oh iya, enggak. Itu temen gua. Oh iya, oke. Selip. Ya. Nah, karena katanya gini. Jadi waktu itu katanya kebetulan banget aku dan sahabatku, sebut saja Upik maksudnya. Upik. Jangan diganti L ya. Wah. Jangan dong. Sebut saja Upik dapat kerjaan di Solo katanya. Jadi dia sama sahabatnya itu dapat kerjaan di Solo. Jadi ini beruntung banget nih. Jarang-jarang ya. Sahabatan dapat kerjaan di kota yang sama Bang Sul. Waduh. Enak banget nih, seru. Jarang-jarang ini emang. Nah, kata dia, tapi mereka berdua itu beda perusahaan aja Bang Sul. Tapi sama-sama di Solo. Nah, katanya aku dan Upik berangkat ke Solo 3 hari sebelum mulai kerja katanya. Karena harus cari kos dulu katanya. Nah, katanya sementara belum dapat kos, aku dan Upik nebeng di kos Lisia, teman Upik katanya. Jadi mereka belum dapat kos, masih nyari-nyari, mereka nebeng di salah satu kos temannya yang satu lagi nih. Namanya Lisia. Nah, Lisia. Nah, jadi ada Mbak Yuni, ada Mbak Upik sama Mbak Lisia ya. Nah, akhirnya mereka sampai di Solo, maksudnya singkat cerita, sampai di Solo itu sudah jam 12 lewat katanya. Malam. Ini malam. Habis itu katanya mereka akhirnya sampai di kosnya Lisia nih. Mereka bertiga akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah, tapi si Mbak Yuni ini ngobrol sambil sibuk ngechat dengan temannya, gitu kan. Nah, habis itu, temannya ini tuh cerita, mungkin teman yang di chat ya. Temannya itu cerita kalau temannya di chat. Nah, yang temannya di chat ini, temannya itu cerita kalau beberapa hari yang lalu dia dan teman-teman itu habis ngecamp di Gunung Ungaran. Ungaran itu kan enak. Ungaran itu gue pernah naik tuh di Semarang, betul. Gunung Ungaran. Itu juga pernah situ tuh, cuma belum ngapain tinggi banget sih. Cuma yang sampai pendek. Dia ada goanya, Pin, di atas, Pin. Oh, ada goanya. Ada gua tuh sampai sana maghrib, jadi nggak boleh masuk, ditutup. Oh, nggak boleh masuk. Lu masuk gua malam-malam juga diculik lu. Masuk gua malam-malam, keluarnya di Kompas ntar. Iya, lu gak keluar lagi, nggak ada ujungnya. Nah, terus katanya gini, katanya dia juga bingung sih itu gunung apa bukit katanya. Sebenarnya nggak terlalu tinggi sih Bang Soleh, bisa dibilang bukit. Enggak. Bukit sih. Katanya intinya mereka ngecamp teman-teman ini, terus mereka cerita-cerita horor gitu katanya. Dan katanya jangan dengerin lagunya Risa Saraswati yang judulnya Bilur katanya. Yang kayak Bilur, kayak pernah denger deh. Aku belum nggak tahu sih itu sih. Nanti coba kita denger ya. Nah, katanya jangan dengerin lagu Bilurnya Risa Saraswati itu di sembarang tempat Bang Sul. Katanya jangan di sembarang tempat. Nah, tapi salah satu di antara mereka penasaran yang lagi ngecamp ini nih. Aduh, anak muda. Anak muda.
Sebelum tidur dia dengerin. Nah, beberapa saat lagu itu selesai, tiba-tiba ada bayangan hitam berdiri di atas tenda. Mati lo. Nah, mati. Kan gue merinding. Nah, jadi posisi tenda itu di antara dua kaki bayangan hitam itu. Jadi di selangkangan itu tendanya. Oh shit, man. Lu jangan diri terkena itunya tuh. Nah, itu dia, lu jangan berdiri. Lu jangan keluar tenda aja. Terkena biji betonnya bahaya. Terkena biji lu diinjek namanya. Kayaknya gede kali, genderuwo kali ya. Berarti. Nah, beberapa anak yang lain yang belum tidur juga pada lihat masuk, gak dia doang. Gak yang nyetel doang nih. Oh my god. Udah pada ketakutan dong kan. Ya masuk seneng dapat voucher, ketakutan lah. Mereka ketakutan kan. Nah, terus akhirnya temannya bilang, katanya gini. Temen yang ngechat bilang nih. Bilang ke Mbak Yuni, "Mbak, kamu jangan dengerin lagu ini sekarang ya. Kalau penasaran lu jangan denger sekarang nih. Lu gua lagi ngeliat gua keceritain gini, lu penasaran, gua takutnya lu penasaran, lu dengerin sekarang nih. Ntar aja tunggu siang," kata temennya kan. Mbak Yuni ini penasaran banget cuy. Nah kan, nah akhirnya si Mbak Yuni ini kan lagi di kos sama temennya kan, bertiga. Akhirnya mereka akhirnya sih pas mereka mau tidur, si Mbak Yuni ini udah ambil posisi tidur, dia buka tuh lagu. Anjir. Mantap. Ini lu nekat sih cuy. Aduh, gila. Habis itu kata Mbak Yuni, entah aku yang udah parno duluan karena didengar cerita temennya, atau emang suasananya jadi berubah katanya. Baru dengerin intronya aja, aku udah deg-degan kata dia. Jadi langsung aku matiin kata dia. Jadi dia baru dengerin intro nih maksudnya. Ini baru dengerin intro nih cuy, belum habis. Tiba-tiba dia ngantuk dan dia tidur. Posisi tidurnya telentang maksudnya. Telentang lagi, aduh. Kata dia padahal selama ini aku nggak pernah bisa tidur telentang. Jadi dia nggak mau. Selama ini tuh dia nggak betah tidur telentang, jadi nggak bisa pules. Akhirnya dia tindihan. Nah, pas dia tindihan, itu dia ngerasa dia tuh teriak-teriak minta tolong ke Upik sama Lisia. Mereka tuh ini catatannya, Upik sama Lisia ini belum tidur masuk. Jadi yang udah belum tidur. Tiduran ini tuh baru Mbak Yuni ini. Mbak Yuni doang. Nah, tapi di ketindihan yang Mbak Yuni itu udah teriak-teriak minta tolong nih, tapi mereka tuh Upik sama Lisia ini tuh nggak dengar, cuma ngeliatin dia doang. Oke. Akhirnya pas beberapa saat ini dia belum lihat sosok maksudnya. Nah, beberapa saat akhirnya dia bisa sadar nih. Dia kebangun dari ketindihan dia. Dia langsung duduk, kaget gitu, duduk bangun. Terus dia bilang ke Upik sama Lisia, "Aduh, kalian kenapa cuma liatin aku aja? Padahal aku teriak-teriak minta tolong loh sama kalian," katanya gitu. Habis itu mereka berdua bingung. Si Upik bilang gini. Upik bilang sambil ketawa, "Kamu nggak teriak," katanya, "kamu tuh mendesah doang," katanya. Buset. Aku dan Lisia sempat ngeliatin kamu, kita ketawa, terus bilang, "Nih anak mimpi apa kok sampai mendesah begitu?" Serius, kayaknya ada ini ya, kayak ada pengalihan isu gitu. Padahal di dalam dia takut, tapi mendesahnya gimana itu? Kurang tahu dah. Teman-temannya pokoknya sampai ketawa aja katanya. Anjir. Pokoknya teman-temannya sampai ketawa aja. Mungkin bukan mendesah, tapi mungkin lebih kayak berusaha untuk bangun kali ya maksudnya. Iya. Oke. Katanya kayaknya juga belum ada 10 menit udah temannya mikir gini, nih anak kok mimpi apaan sampai mendesah. Padahal tidurnya belum ada 10 menit kok udah mimpi kata gitu kan. Waduh. Nah, kata si Lisia, mungkin kecapean katanya kan. Jadi enggak dibangunin tuh. Ya teman-temannya mungkin enggak tega kan. Ini orang mimpinya kayak seru banget nih. Kayaknya enak nih, jangan dibangunin lah kan. Kasihan kan. Dia cuy temen lu. Gimana? Oke nih, akhirnya si Mbak Yuni ini cuma diem aja. Terus dia bilang, "Besok aja aku ceritain," katanya. Terus akhirnya dia lanjut tidur. Nah, dia lanjut tidur. Dia cuma bisa tidur 2 jaman doang masuk. Anjir, dikit bener cuy. Akhirnya dia bangun menjelang subuh. Lu bayangin udah capek, pulang jam 12 lewat, cuma tidur 2 jam dapatnya. Kayak Einstein ya, tidur 2 jam doang ya. Kayak Einstein ya. Nah, habis itu coba kalau lu tidur cuma 10 menit, lu Frankenstein aja, bukan Einstein. Oke, itu mayat hidup tuh. Mayat hidup. Nah, akhirnya dia bangun menjelang subuh masuk. Nah, terus
Ternyata Upik dan Lisa belum tidur. Buset. Temen lebih kuat lagi. Tapi si Upik udah mau tidur katanya. Nah, akhirnya selesai azan subuh, si Upik lagi tidur nih ya. Si Upik lagi tidur. Habis itu pas azan subuh udah selesai, tiba-tiba si Upik teriak kenceng banget sampai sambil duduk. Oh, duduk dia. Oke. Aku dan Lisia kaget. Tapi dia yang langsung tidur lagi katanya. Oh shit. Dia kasih informasi sedikit, katanya Upik kalau ketindihan emang selalu teriak-teriak katanya. Oh gitu. Pas masih ngekos di Semarang juga Upik sering ketindihan katanya. Katanya kos yang di Semarang lebih horor katanya. Nah, mungkin nanti dia bisa ceritain kapan-kapan nih Mas. Boleh. Nextnya ya. Nah, akhirnya singkat cerita, siangnya aku cerita ke Upik katanya. Cerita ke Upik dan Lisia. Kalau tadi aku tidur bukan mimpi katanya, tapi ketindihan yang semalam itu. Oke. Nah, terus kita bertiga dengerin lagu Bilur katanya. Ternyata mereka lagi cerita tentang ketindihan mereka. Terus mereka tuh coba-coba untuk dengar lagu Bilur yang semalam yang semalam si Mbak Yuni dibuka. Mereka coba dengar lagi siangnya. Ternyata lagu Bilur itu bercerita tentang sinden yang sudah meninggal. Oh shit. Dan di tengah-tengah lagu itu ada suara sindennya maksud. Aduh. Cuy, serem cuy. Gua gak mau dengerin malam ini dah cuy. Gue penasaran gue mau dengerin. Nah, nih terus setelah maghrib si gantian si Lisia yang ketiduran maksud. Si Lisia, karena Lisia mungkin nggak tidur kali ya kan semalaman tuh. Kira setelah maghrib si Lisia yang ketiduran. Gantian dia yang ketindihan maksud. Waduh. Nah, katanya kalau ketindihan itu kan banguninnya harus dengan cara dikagetin kan. Nggak boleh dibangunin halus katanya. Nah, bangun. Aku dan Upik bingung nih mau ngagetin dengan pakai cara apa. Karena waktu itu si Lisia lagi hamil. Oh serius? Iya, takutnya kaget. Nape-nape kan. Tapi tunggu deh. Nah. Hebat loh dia. Oh bisa ikut camping lagi hamil lagi cuy. Oh enggak, yang ikut camping itu temen yang lain yang ngechat si Mbak Yuni. Oh gitu. Nah, mereka tuh kaget nih mereka bingung mau ngagetin pakai cara apa. Karena si Lisia itu lagi hamil tua katanya waktu itu. Takut kenapa-napa katanya. Nah, tapi karena aku dan Upik panik, kita nekat tendang kakinya katanya. Akhirnya Lisia bangun, tapi Lisia nggak berani lanjut tidur. Oke. Nah, akhirnya si Mbak Yuni nanya ke Lisia, selama ini di kos ada kejadian apa aja katanya. Selama dia kos di sini. Kata Lisia dia udah ngekos di sini hampir setahun dan nggak pernah ada kejadian apa-apa. Anjir. Ketindihan juga baru kali ini doang, benar-benar sekali ini doang. Berarti gara-gara tuh lagu bener cuy. Gila ya. Nah, apa Bilur judulnya ya? Risa Saraswati. Nah, siapa nyanyi? Risa Saraswati. Nah, oke. Nah, akhirnya besoknya temen aku datang ke kos Lisia untuk nganterin aku cari kos yang dekat dari tempat kerja. Oke. Nah, sebelum berangkat aku sempat cerita ke dia kalau tiba-tiba aku, Upik dan Lisia itu ketindihan bareng-bareng dalam satu hari. Pusing, estafet ya. Nah, teman aku ini tuh yang dia cerita ke temennya itu Indigo maksud, Indihome temennya yang dia ceritain. Oh, Indihome. Nah, mantap. Temennya bilang kalau makhluk itu keundang karena lagu, cuy. Oh gitu ya, bisa datang ya? Merasa keundang gitu katanya. Kepanggil ya. Nah, katanya, tapi aku percaya nggak percaya sih, tapi emang lagunya Risa Saraswati memang tentang makhluk astral semua katanya. Oh shit, dia seniman apa? Gue baru denger cuy namanya. Enggak, Risa Saraswati tuh yang itu cuy, yang dari Bali ya dia, yang kayaknya ya. Risa itu loh. Yang mana cuy? Yang itu yang apa? Yang filmnya apa? Danur ya. Oh, itu mah Tora Sudiro. Bukan. Oh, bukan. Nanti masuk cari deh masuk. Itu Oke. Gue penasaran. Nanti gue mau cari orangnya sama cari lagunya. Ya. Jangan Tora Sudiro. Gue mau bikin versi beda Aming. Mau bikin versi rapnya ntar. Oh boleh. Nggak bakal datang sih. Datang ntar. Yang datang pocong jereng. Anjing, pocong jereng kayak apa anjing? Ya jalannya zigzag. yang datang Snoop Dogg anjir. Rare. Nah itu dia masalah cerita dari
Mbak Yuni, Bang Sul dan Kevin makasih katanya. Wassalamualaikum. Oh, thank you. Nah, Waalaikumsalam. ada catatan Jadi, Bang Sul dari dia. Gimana? Katanya gini, kalau aku sendiri sih kayaknya bukan indigo, tapi aku cuma peka aja katanya. Beberapa kali aku lihat makhluk tak kasat mata. Tapi kalau kata teman-teman aku yang indigo, sebenarnya aku sering lihat mereka nggak kasat mata. Cuma aku selalu menganggap mereka kayak manusia, katanya. Yo. Oh, mereka si Mbak Yuni ini sering lihat tapi nggak nyadar itu bukan manusia. Ya emang kalau misalnya udah punya apa namanya, tinggal diasah gitu ya, kayaknya ada bakat gitu. Bener. Ya, emang sih kayak anak-anak IndiHome yang bingung itu orang apa bukan, karena lu sering lihat gitu bentuknya. Itu dia, udah nggak bisa bedain tau. Ya, betul. Waduh. Jadi agak ini juga Vin ya, agak nekat juga ya kan? Nekat. Dia bener, jadi apa, nyetel lagu yang nggak boleh malah disetel ya kan? Benar. Ini iseng sih ya, jadi istilahnya sama aja lu kayak ngajarin anak buaya berenang gitu. Itu dia. Nekat gitu. Itu dia, lu maknya banget. Yoi. Maknya datang. Ya namanya juga anak muda ya kan? Benar, nggak apa-apa lah ya, pengalaman ya. Ya, tapi sosoknya itu nongol ya, yang di tenda itu ya, yang di selangkangan. Di selangkangan. Iya, itu keluar sih. Lu jangan berdiri aja ya. Gila. Jangan berdiri, kantong menyana kenal lagi. Kantong menyana. Sakit anjir. Sakit anjir, gue injek nih. gue injek jadi bakwan jagung nih. Aduh anjir. Oke. Sip. Aduh. Itu ya cerita dari. Oke, Ben. Sebelum lu masuk cerita ke veteran yang terakhir, gue ada selipin cerita dulu satu ya. Boleh silakan. Ini apa udah mulai cerita-cerita yang lama-lama ingat, tapi ini cerita ini baru, Fit. Coba. Boleh. Jadi tetangga baru. Dia kayak masih anak muda juga, anaknya 2. Ya, anaknya seumuran gua tapi iya. Buset. Bapaknya kayak segimana anjir. Ya, pokoknya masih muda. Dia cerita tentang daerah rumah gua nih. Oke. Yang sekarang. Karena kan dia yang sekarang nih, yang di Bekasi nih. Okay. Nah, jadi dia kan udah sebelum gua, dia udah lama tinggal di sini duluan kan. Nah, waktu itu siang, Vin. Siang-siang gue lagi ngobrol tuh, ada dia, terus gue samperin, ya gue ngobrol aja ya kan. Nah, tadinya kan kita lagi ngomongin masalah corona nih. Nah, terus gue ganti topik aja. Oh, tiba-tiba ganti topik aja ya? Ya, terus bilang gini, ya Bang, di sini tuh pokoknya nggak ada angin nggak ada apa, dia ngomongin tentang setan. Oh, nah, di sini tuh betul. Nah, namanya samar aja ya. Sebut saja namanya si Dara, oke. Ya, padahal cowok ya. Padahal cowok, buset. Darah kotor lah. Sebutin darah kotor aja ya. Nah, ini si darah kotor ini cerita. Katanya kotor anjing. Nggak enak banget ya? Nggak enak. Taufik. Iya, ada Taufik ya. Okay, Taufik. Jadi si Taufik ini dulu main bulu tangkis, ya kan? Itu topik Hidayat lah. Bodoh amat aja. Lanjut. Jadi si Taufik ini cerita, katanya, Bang, dulu saya rumahnya dulu di daerah dekat sini juga, dan di belakangnya itu kan di daerah rumah kan ada sawah kan, sawahnya gede banget, dan ada pemancingan waktu itu belum ada ya. Ada mall tapi. Belum ada cuy. Oke. Mallnya di dalam sawah ada. Jadi dulu rawa tuh, Pin, gede, dan di sebelah sininya ada masjid. Nah, ini dia waktu itu lagi malam-malam ya, di belakang itu dia kata lagi duduk santai ya kan, sambil dengerin podcast pesan horor. Belum ada ya. Oh gitu, dia dengerin? Oh enggak lah. Buset. Pokoknya lagi nyantai lah, malam-malam lah, kira-kira jam 11-an katanya, malam-malam gitu. Dia lagi ngasih pulang kerja dengan pemandangan rawa gitu. Nah, terus dari kejauhan itu kira-kira jarak 500 meteran ya. Jauh nggak sih 500 meteran? 300 meter gitu. Lumayan ya. Nah, itu lihat dia ada sosok itu berjalan seperti ngambang. Nah, itu dia ngelihat. Ya, dia ngelihat itu fisiknya itu ceweknya itu Tionghoa gitu. Chinese ya. Putih. Tapi jalannya ngambang, coy. Terus nah, dia penasaran dong. Nah, kan di situ di rawa, cuy. Lu tau sendiri rawa itu kan kalau lu kecebur tuh seleher aja dalamnya. Benar-benar. Takut ada binatang juga ya.
Nah betul. Nah lu kalau logisnya gini, ada orang jalan di situ, jalannya ngambang cuy, di atas air. Dan dia tadi nggak ngeh tuh. Pas dia lah, ini kan rawa, kok bisa ada orang jalan di situ ya kan? Sumpah lu. Nah, dia jalan ke arah masjid. Anjir. Nah, terus jalan. Nah besoknya malam udah tuh dia berarti mungkin lama ini kali ya? Lama cuy, itu tuh pokoknya keluar dari sawah aja jalan. Serot gitu. Tapi itu nggak ada riak airnya ya. Kayaknya dia ngambang gitu kan. Oh iya. Nah udah penasaran hilang. Ya udah besok dia coba nunggu di dekat daerah masjid yang itu. Sosoknya itu dia lihat lebih jelas lagi, Vin. Apa tuh? Dia sosoknya itu jalan dari depan ke depan. Pas udah mau sampai masjid, dia emang sengaja nongkrong di situ karena dia lihat hilangnya di situ. Oke. Dia tungguin di situ ya. Betul. Pas bener aja nongol di jam yang sama, nongol lagi. Betul. Itu sosoknya cewek, kayaknya anak gadis Tionghoa. Chinese gitu ya. Nah, tapi badannya cuma setengah. Anjir. Dan ususnya terburai ke bawah gitu. Pantes dilihatnya melayang cuy. Emang ada kakinya anjing. Betul, badannya cuma setengah doang cuy. Aduh. Dan dia lihat jelas banget ya. Itu lebih dekat lagi dia dari depan. Dari depan ya? Badannya cuma setengah cuy. Pokoknya itu dekat lah ya. Iya, dari depan lebih jelas lagi. Betul. Nah, ternyata dicek di daerah situ karena ada makamnya di situ. Dia cerita zaman dulu historinya ke belakang, dia nanya orang setempat. Oh, ada makam dia sering ini. Ada di situ di belakang masjid itu, cuman nggak tahu di sebelah mana. Mungkin ya itu cek kali ya, cek makam sendiri mungkin. Iya betul. Nah itu gue lupa kata kejadiannya sih di bawah tahun 2000 gitu. Sekarang udah banyak rumah di sini kan. Oh, udah lama ya. Udah, dan sosok itu kayaknya udah jarang nongol ya. Karena udah ramai mungkin ya. Udah rame cuy. Ya terus di daerah sini juga ada kerajaan silumannya juga ternyata. Gue dikasih tahu sama dia. Buset, jadi kan yang dari rumah gue tuh dia buka cabang di Bekasi. Dekat SMB. Yoi. Jadi kan di dekat rumah gue tuh kan ada sawah tuh kan. Masih ada rawa-rawa gitu kan. Iya. Dari sana lagi ada tempat pembuangan sampah, Fit. Nah, terus di situ ada satu jembatan. Jadi kita dibilangnya tol buntu ya. Kalau orang sini bilang tol buntu. Oh, tol buntu. Oke. Nah, ya betul. Terus di sebelah kanannya itu ada kuburan. Kurang lebih ada 100 sampai 200 kuburan lah. Banyak juga ya. Lumayan. Ya, yang gue cerita tuh kalau gue sering nganterin anak gue sekolah, gue potong jalan lewat situ. Oke. Nah, sosoknya itu nongkrong di jembatan. Dan itu gede banget, cuy. Ya di jembatan yang dibilang tol buntu itu. Tapi bisa berdiri di jembatan juga gede ya. Jadi katanya gede deh. Mungkin dia nggak duduk kali diri. Dia jadi kan bawahnya jalan tol tuh. Mungkin dia selangkangannya mungkin ya karena gede. Pokoknya lewat kakinya aja lah ya. Betul, itu si ini ya sosoknya ya seperti kalau tinggi gede hitam mata merah itu pasti orang udah tahu kan. Itu pasti tuyul. Bukan, kecil itu mah. Iya, Gondorewo dah, kalau udah tahu lah. Nah, itu aura yang paling gede di sini itu Gondorewo ya. Oh, itu yang itu energinya paling gede ya. Betul, energinya tuh paling gede di pas jembatan itu. Nah, mungkin sekarang ini masih ada ya, cuman nggak sampai nongolin sosok ke dekat rumah sih. Ini mungkin cara-caranya doang yang di daerah sini. Oh, mungkin. Iya. Kalau dia mah jarang-jarang lah ya. Betul. Nah, ini mungkin tingkat gubernur gitu ini paling. RT-nya ini sama warga-warga gitu. Pak RT kan kalau datang kan kalau ada yang penting-penting aja kan. Ya itu. Ya. Oh, gila ya. Ya itulah. Tapi sosoknya ini ya, cewek Tionghoa setengah badan, khususnya terburai gitu. Yang di tol buntu sih nggak terlalu serem ya. Yang itu yang satu lagi cuy. Anjir. Iya. Tuh kan jalan di atas air. Penasaran, ditungguin datang lagi cuy. Lebih dekat jaraknya, mungkin jaraknya bisa
berapa puluh meter, makanya dia bisa lihat jelas. Yang ini dia udah kan kalau malam itu ada lampu-lampu nggak terlalu terang, cuman bisa lumayan terlihat gitu. Tapi dan dia jelasin lagi, disamperin. Tapi orang kalau udah penasaran tuh berani ya jadinya. Nah kebetulan siapa tuh Taufik ini emang orangnya berani begituan. Oh nggak ini ya, nggak parno ya. ya. Dia penasaran. Enggak, dia sharing ilmu ke gua nih. Katanya, Bang, lu kalau ngeliat gitu nggak usah takut, Bang. Kata lu omelin pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Kalian nggak bisa nyekek kita gitu, dia nggak bisa bunuh kita gitu kan. Oh iya, tapi ngeri juga cuy. Kata dia begitu. Nah soalnya, ini ada jatuh cerita lagi nih. Ini si Bang Taufik, kebetulan dia kan freelance kan, kerjanya apa aja bisa dia. Ya kan, jadi bongkar rumah, renov bangunan. Oh multi talent lah ya. Betul. Bikin senjata nuklir, pokoknya multi talent. Buset. Udah dikorek ya sekarang. Nah, jadi makanya, jadi dulu pernah dia ada pekerjaan nih di daerah Selipi. Bangunannya gue nggak perlu sebut ya, dia punya BUMN. Oke. Nah, jadi pas ceritanya dia berdua sama temen selesai kerja, kira-kira kan maghrib lah tuh ya, lagi beres-beres ini ya, perabotan tenong ya, lagi dicuci kayaknya pacangkul. Ya, nah temennya itu ternyata udah pulang, Win. Nah, terus sendiri dong dia. Nah, ternyata dia di situ sendiri. Nah, itu kan di sebelah kan ada tempat ini kan, jadi ketutup sama sekat pagar gitu. Dia nyalain gitu, ditanya, namanya Cok, lu udah selesai? Aku dipanggil diem aja. Cok, lu udah selesai? Aduh, yang menyerupai gini. Betul. Dia nyalain, nah kan ketutupan pagar tuh, jadi nggak tahu, dikira itu Ucok. Cok, lu udah selesai? Nah, dia dipanggil selesai. Terus lihat, anjir kagak ada orang nih, nyala. Langsung diomelin pakai bahasa Indonesia. Kayak gini, dia ngomong gini, lu nggak usah ganggu gue ya. Gue cari makan di sini. Dia kira nggak itu. Dia bilang gitu. Betul, lu jangan ganggu gue ya. Gue lagi nyari makan di sini. Dan gue nggak ganggu lu. Langsung kerannya mati, cuy. Iya, anjir. Oh tadi ada keran nyala sendiri ya. Tapi emang kalau gangguin orang nyari nafkah tuh nggak bagus banget deh. Gak salah orang lu. Iya, jangan. Digamparin bapaknya sekalian. Kayak pacul lagi digamparin. Buset. Duh, karena pengalamannya juga. Buat urusan perut, setan aja mau dilawan ya kan. Iyalah. Yoi. Pejuang keluarga ini. Backbone family. Backbone family, tulang punggung. Tulang punggung keluarga. Wah, jadi itu ya selipan dari cerita gue si Taufik. Taufik ya. Boleh tuh masuk tanya karena lagi. Udah. Dia sebenarnya banyak, Vin, pengalamannya, Vin. Pernah ngomelin kuntilanak pernah diomelin. Buset, semuanya diomelin sama dia dah. Pokoknya tiap kerja pasti digangguin, cuy. Oh ya. Pernah lagi mau macul ya kan. Macul diganti sama sikat gigi. Buset. Lu boleh sih ini, cuma gaji gue naikin juga dong. Aduh gila itu mah ekstrim banget. Enggak, yang itu enggak. Aduh. Enggak. Gunting rambut, gunting kuku pakai buat gunting rumput. Anjir. Kok kelarnya kapan itu kelarnya, buset dah. Anjir, gue tolol banget sih anjir. Pacul diganti, gue sikat gigi. Ada odolnya lagi. Buat apa? Aduh. Ya, pokoknya begitu deh ya. Itu selipan dari si Taufik tuh ya. Keren. Tanyain Masul, ntar ada lagi nggak tuh? Penasaran juga gitu. Ada. Pokoknya dia orangnya asik sih. Kita gak ajak ngobrol, dia ngobrolnya sendiri. Jadi kayak orang gila. Saya kasihan sih. Nggak. Ini pokoknya dia open ya. Open dia pokoknya. Terbuka ya kan. Pokoknya kita mau ngomong apa dia pasti ngerti bahasa. Dan cerita horor banyak cuy dia cuy. Banyak banget. Oke, boleh dah. Penggapan. Oke, Masul. Oke, lanjut lah. Siap. Ke cerita terakhir. Sebentar deh. Wow. Ini cerita dari siapa tadi? Mbak
Devi Ya, ya, sayur sendu. sayur sendu, Mbak Sayur Devi, sendu. sayur sendu ya, yang sudah berkali-kali Oke. mengirimkan cerita ke kita. Nah, ini gantian Well, thank you, Mbak thank Devi you. lagi ya. Thank you Mbak Devi untuk ceritanya. Oh, Nah, Mbak Devi ini kirim via email yang seperti tadi teman-teman tahu Oke. ya. Judulnya digerayangi jin Mhm. mesum. Buset dah. Waduh, Nah, gila, 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 ini gila, gila, cerita yang gila. Bang Sul tunggu-tunggu nih, Kok yang gue, kita semua tunggu-tunggu. kok gue jadi lapar ya? Bikin domin lu sana. Nah, ini Bang Sul ya. Enak loh. Kita apa siaran kayak gini enak loh. Gue sambil tidur tiduran ya kan. Di rumah ya, enak ya. Biasanya Yo kita kan harus depan, sambil. harus duduk depan apa mikrofon ya. Ini mah juga santai ya Oke. dah. Oke, Bang Sul. Gue tidur tiduran sambil ngurus Wah, akuarium lagi kan. Keren nggak? gimana caranya anjir? Basah baju gue. Lu tidur sambil ganti Lanjut air. aja. Oke, lanjut. Katanya Yuk. gini, Bang Sul. Mbak Devi ya, Sayu Sendu. Nah, katanya gini. Wow. Hola Bang Sul dan Dedek Gemes. Buset dah. Waduh, kayak ada. Buset Hati-hati dah. loh, Bib. Buset. Nah, katanya gini. Apa gemes nih sering upload begini katanya. Dia senang nih masuk kita sering upload nih. Santai-santai. Kita kalau Aduh. ada pokoknya kalau kita ada masih ada nyawa, masih ada napas pasti kita upload. Oh, Santai-santai. yoi, 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 Nah, yoi. katanya gini, harus rajin-rajin pokoknya upload katanya. Jangan kayak yang lain, giliran udah besar jadi Mhm. jarang upload. Buset, diomelin sama Mbak Devi. Siap-siap Mbak Devi, siap. Kita akan selalu upload ya maksudnya kan. Nah, katanya gini, Aduh. katanya gini. Ayo Hah? loh, apa yang ada di pikiran kalian lihat judul ceritaku kali ini katanya. Hmm. Enggak, dia sebelumnya tulis gini. Gimana, gimana? Katanya Bang Sul tidak akan sekocak ini tanpa Kevin dan Kevin tidak akan sekeren ini tanpa Bang Sul. Intinya kalian tidak bisa terpisahkan. Luar biasa. Wah, kita udah kayak biji ya, Udah kemana-mana kayak berdua biji ya ya kan? Sul ya. Udah kayak kantong menyan tadi ya. Ini ini kayak gini-gini bikin Aduh. komen-komen yang begini bikin Hmm. terharu Bang Sul ya. Luar biasa. Thank you Yo, banget kita thank you. Mbak Devi ya ceritanya. Nah, oke Thank kita you, Devi. langsung masuk ke ceritanya aja. Oke. Katanya gini, hayo lo, apa yang ada di pikiran kalian lihat judul ceritaku kali ini? Hehehe, katanya. Ketawa aja lu. Keren, keren. Nah, Kalau gue mikirin ini loh, apa tuh? sosoknya tuh, kalau mesum begitu kayak apa ya? Kayak aku sih kebayangnya muka om-om gitu jadinya. Muka Hmm, om-om kalau yang om-om kalau om-om ngelirik tuh, nakal gitu. nah itu kalau ngelirik tuh kayak aduh gitu loh. Kayak Paman Sugiono gitu ya, Nah, itu mukanya ya. kayak kakek legend tuh ya. Kakek Oh. Sugiono tuh ya. Kalau kalian tahu ya. Kalau kalian nggak tahu kan ketika itu Aduh. di Google kakek Sugiono tuh coba ntar keluar. Nah, itu mukanya kayak Keluar gitu tuh. tuh. Nah, Mukanya kayak pentol korek. nah itu. Oke, masuk. Nah, Ayo, kita langsung mulai aja ya kata dia. Nah, dari tadi mulai. katanya gini. Aku mengalami kejadian ini bukan hanya sekali kata dia. Tapi sudah 3 kali kata dia. Buset. Mati lu. Katanya kalau manusia udah aku tampol katanya. Buset. Masalahnya nggak bisa lu tampol. Oke, kita lihat gimana ceritanya. Yang pertama kata dia terjadi saat aku kelas 3 SMP katanya Mas Ul. Muncul. Kejadiannya begini. Hari itu saudara nenekku mengadakan hajatan yang rumahnya itu di desa tetangga. Jadi rumah nenek ini ada di desa tetangga hajatannya. Oke. Oke. Nah, semua keluarganya datang Mas Ul. Sekalian bantu-bantu kan. Sekalian bantu-bantu acaranya. Nah, katanya karena pas aku sekolah itu katanya waktu itu kan dia sekolah, jadi dia cuma bisa datang ke acaranya itu pas udah sore gitu. Katanya terpaksa datang katanya padahal. Nah, sampai sekitar jam 11 malam aku berniat pulang ke rumah karena pengen tidur. Dia udah bosan lah ya, udah jenuh, akhirnya gue pulang aja lah gitu. Udah jam 11 juga gitu. Akhirnya si neneknya ini minta aku untuk menginap aja karena di rumah nggak ada orang katanya. Oh, temenin ya. Nah, bukan, maksudnya di rumahnya si Mbak Devi ini tuh nggak ada orang karena kan lagi pada di rumah neneknya. Oh, Katanya, sepi. udahlah kamu daripada sendirian di rumah, udah kamu nginep sini aja gitu kan. Nginep sini aja. Tapi si Mbak Devi ini tuh maksa. Enggak, Nek, aku pulang aja gitu kan. Soalnya dia bilang dia nggak bisa di tempat-tempat rame gitu, nanti pusing katanya. Dia udah capek. Akhirnya dia minta kunci motor dan dia minta kunci motor dan kunci rumah ke kakeknya. Akhirnya dia nyalain motor dan tiba-tiba
tante dan 2 sepupuku juga mau ikut pulang untuk tidur di rumah. Ya udah, akhirnya mereka berempat pulang ke rumah. Nah, akhirnya pas udah nyampe di rumah, mereka bertiga itu tadi tantenya sama sepupunya itu tidur di ruang TV. Oke. Dan terus si Mbak Devi ini tidur di kamarnya sendirian. Nah, dia cerita kamarnya itu tuh nggak gede Bang Sul. Jadi pas buka pintu itu ada ranjang. Nah, yang kalau Bang Sul bayangin ya, kalau misalnya buka pintu ada ranjang, kalau Bang Sul tidur di ranjang itu dan hadap ke kiri, dia bisa ngelihat sejajar ke pintu kamar. Paham ya? Oke. Paham. Oke. Katanya aku tidur dengan posisi itu, menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri, kebetulan di belakang punggungku itu banyak banget bantal. Oke. Soalnya cucu neneknya itu banyak banget, biar nggak rebutan kalau tidur di sini, nggak rebutan bantal Bang Sul. Nah, bantalnya ada 1000 lagi. Ada 1000 gitu kan, cucunya ada 500, satu orang 2 gitu kan. Cucu pakai cebong. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Bantal yang banyak itu tuh dia susun di dekat tembok. Nah, lampunya akhirnya dia matiin dan dia mulai penjemin mata. Oke. Nggak lama dia tidur, tiba-tiba ranjangnya tuh bunyi. Kret gitu. Kayak ada orang yang naikin. Kayak ada yang naik. Nah, kayak ada yang naik. Oke. Pada ranjangnya itu dari kayu jati. Dan nggak pernah bunyi kalau dia naik. Jadi ranjang kokoh banget ya. Berat itu kayaknya tuh. Iya, berat dan kokoh banget. Pokoknya nggak akan bunyi. Nah, berbarengan dengan bunyi itu, dari balikan telapak kaki sampai punggung itu seperti disentuh. Anjir. Katanya kalian tahu lah rasa kayak apa, disentuh-sentuh gitu lah ya. Nah, dia buka mata dan pintu kamarnya masih tutup. Oke. Dia langsung mikir cepet nih, aku suka nih. Oke, ini bukan manusia, dia langsung pikir gitu. Habis itu, aku bisa merasakan jelas bahwa ada sesuatu di belakangku katanya gitu kan. Dengan sentuhan yang masih bisa dirasakan kata dia. Nah, dia juga berasa nih Mas Sul, ada yang hembusan nafas di tengkuk lehernya katanya. Oh shit man. Iya kan. Nah, pokoknya ada berasa niup-niup lah ya di leher ya. Nah, habis itu berbarengan dengan itu, tubuhnya seperti lumpuh Bang Sul, nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak. Oke. Nah, habis itu dia takut banget nih. Takut akhirnya sampai nangis Bang Sul, otomatis nangis karena dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Katanya nggak bisa gerak ya. Akhirnya dia berdoa dalam hati katanya biar dia nggak tahu tuh wujudnya kayak apa di belakang dia. Jadi apapun di belakang itu pergi aja lah gitu, dia berdoa ya katanya. Nah habis itu katanya nggak lama alhamdulillah yang tadinya di punggungnya itu panas tiba-tiba hilang katanya. Oke. Nah akhirnya dia langsung noleh ke belakang dan bener aja nggak ada apa-apa katanya. Cuma ada bantal-bantal yang tadi aja gitu yang alhamdulillah. Oke. Yang dijajarin ya. Nah itu dia. Nah dia langsung nyalain lampu dan coba mengatur nafas katanya. Masih deg-degan tuh ya, masih deg-degan. Dan ternyata tubuhnya itu penuh dengan keringat, udah basah tuh, udah kayak orang ketindihan itu. Gila. Tapi kalau gitu tuh lu semenit aja berasa sejam kali itu ya. Ngerinya nggak hilang-hilang tuh. Yoi, gila. Nah, itu banyak ya, kayak lagi kuras samudra Pasifik. Kayak tutup odol gitu ya. Pakai tutup odol aja. Capek banget kayaknya. Capek banget ya kan. Keringetan pokoknya katanya. Nah, kata dia aku menenangkan diri dan berdoa sebelum tidur katanya. Akhirnya aku pun bisa tidur nyenyak sampai pagi katanya. Nah, besok paginya neneknya udah pulang nih Bang Sul. Nenek udah pulang dan dia akhirnya ceritain semuanya. Nah, akhirnya dia ceritain ke neneknya nih segala macam dia disentuh malam-malam tidur. Nah, akhirnya neneknya cuma bilang gini. Mungkin itu buyut kamu yang nemenin katanya. Kamu sih bukannya ngumpul di sana malah pulang katanya. Si Mbak Devi mikir nih dalam hatinya, ngedumel deh. Buyut kok yang mesum katanya. Aduh, buset. Iya buyut apa itu? Buyut apa itu ya? Nah, akhirnya buyut Sugiono. Iya itu Sugiono tuh. Nah, akhirnya cerita kedua nih Mas. Cerita kedua ini terjadi nggak lama setelah dia lulus SMK tahun 2016. Tadi dia bilang kan dia kejadian tiga kali ya, berarti dia yang kedua nih. SMP. Ini ini SMA nih. Sekarang SMK nih. Berarti dari di SMP kelas 3 sampai ke lulus SMK udah 3 tahun tuh ya.
3 tahun. Nah, dia nggak lama, dia lulus SMK itu tahun 2016. Nah, kejadian ini Uh, terjadi di kosan temanku di Jakarta katanya. Kata dia, waktu itu aku melamar pekerjaan di Jakarta dan memutuskan untuk menginap di kosan temanku katanya. Kita Oke. kita bertiga tuh di sono katanya. Tepatnya pukul Uh-huh. berapa? Dia udah inget pukul berapa kejadiannya. Yang jelas dia bilang salah satu temennya itu lagi asik main HP di ranjang. Dan teman satunya itu main HP sambil duduk di lantai katanya. Kebayang tuh ya. Uh, Nah, aku memutuskan untuk tidur katanya. Kata dia tidur di lantai pakai selimut, masuk di lantai ditatakin pakai selimut gitu ya. Oke, biar dingin ya. Nah, nggak lama dia tidur, dia nggak tahu deh ini mimpi atau bukan, dia nggak yakin juga. Dia inget banget matanya melek waktu itu katanya. Oke. Dan dia ngelihat teman-temannya itu masih asik main HP. Dia melek nih. Tiba-tiba ada sosok hitam yang tubuhnya hanya bagian pinggang ke atas. Berarti nggak ada kaki ya, nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya. Nah itu melayang gitu cuy. Sosoknya itu hitam doang katanya, kayak siluet gitu. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada muka ya. Pokoknya hitam-hitam pekat aja. Pokoknya hitam aja ya. Nah bentuknya cuma kepala sama badan sampai pinggang katanya. Anjir. Terus. Itu tangannya itu megang tangan dia. Anjir. Terus. Akhirnya dia ngelawan nih, si Mbak Devi coba ngelawan nih tangannya. Dia sambil teriak manggil temennya yang masih main handphone tuh. Tapi sama sekali temennya nggak dengar. Ketindian nih berarti nih, karena temennya nggak dengar nih. Atau mungkin suaranya keluar. Kata dia, akhirnya aku menutup mata dan berdoa sebisaku sampai aku terbangun dari tidur. Dan aku melihat temanku masih dalam keadaan sama seperti aku lihat tadi katanya. Anjir. Aku sempat, nah itu sama kayak kejadian yang cerita narasumber kedua Bang Soleh. Iya betul. Sama-sama. Katanya aku sempat nanya ke teman-temanku. Posisinya itu ya, ngunci, megangin tangan si ini ya, korban ya. Bener-bener kayak pelecehan seksual gitu. Iya bener sih cuy. Dipegangin tangannya gitu. Nah dia sempat nanya ke temennya, kenapa mereka nggak bangunin aku pas aku manggil-manggil katanya. Ya katanya jawabannya udah bisa ditebak sih. Mereka bilang nggak dengar apa-apa dan dia masih tidur katanya. Oke. Ya kayak ketindian sih maksudnya. Iya sih. Nah ini kejadian ketiga nih maksudnya. Nah kejadian ketiga ini baru setahun lalu katanya. Wah, 2019 ya? 2019 berarti. Katanya setahun lalu. Nah katanya kejadian ini dia alamin bukan di Indonesia katanya. Nah kan dia dari luar Indonesia Bang Soleh. Nah kata dia kejadiannya aku alami bukan di Indonesia, tapi nggak tahu kenapa katanya perasaanku bilang kalau sosok ini berasal dari Indonesia katanya. Mungkin uyutnya kali bener ngikut mungkin. Uyut mesum itu. Buset dia bener. Katanya, nah jadi katanya dia kan ada insomnia maksudnya. Waduh. Dia nggak bisa susah. Dia susah tidur. Susah makan ya, insomnia. Iya, kalau tidur sambil makan kan susah. Benar juga sih. Bagaimana bisa coba lu? Nah itu. Nah, terus. Katanya gini, aku benar-benar gak bisa tidur di bawah jam 12 malam katanya. Anjir. Nah, kata dia waktu itu katanya aku baru save video call sama pacar katanya. Widih, mantap. Katanya udah jadi mantan tapi katanya. Oh. Nah, itu informasi tambahan deh kata dia. Nah, katanya dia lanjut nonton YouTube dan memutuskan untuk tidur katanya. Akhirnya sebelum aku tidur aku sempat ngelihat jam di ponselku katanya. Menunjukkan pukul 12:08 nih masuk. Waduh. Nah, dia suruh kita ingat-ingat jamnya ya, 12:08 katanya. Nah, nggak lama dia tidur, dia nggak tahu nih ini mimpi atau nyata katanya. Aku buka mata dan melihat seperti ada anak kecil yang lari-lari di kamarku tapi cepet banget katanya. Anjir. Nah, katanya padahal kamar kosannya itu kecil. Karena kamar mandinya di dalam, jadi makin kecil ya, makin sempit gitu keisi kamar mandi. Ukurannya berapa? 2x2 kali ukurannya. Itu mau kuburan aja. Katanya kecil. Pokoknya kecil. Pokoknya kalau ada apa-apa yang di dalam kamar itu semua kelihatan lah ya. Iya, karena kecil ya. Dan katanya ada lemari, ada meja rias, jadi benar-benar sempit katanya. Buset. Anak kecil tuh lari bolak-balik katanya. Dan dia bilang
dia nggak merasa takut, dia nggak ambil pusing maksud, dia cuma merhatiin aja sosok anak kecil itu dan nggak merasa takut. Sampai aku sadar semua anggota tubuhku nggak bisa digerakin. Nah, kunci ya. mulai panik dia. Kata dia, aku mulai panik dan maksain mata supaya tertutup. Nah, saat matanya tertutup, tiba-tiba aku kebangun dan panik katanya. Tubuhnya juga udah mulai penuh sama keringat. Tapi dia belum diapa-apain kan ya, masih baru anak kecil nih. Nah, katanya anehnya dia udah bangun dengan kondisi begitu, tapi dia tetap ngerasain matanya itu ngantuk banget mas. Dan akhirnya dia, biasanya orang kalau udah bangun kayak gitu mimpi buruk udah nggak bisa tidur dia. Nah ini dia ngantuk banget malah. Dan akhirnya dia ketiduran lagi dengan posisi menghadap ke kiri. Akhirnya matanya kebuka lagi dan dia ngerasa ada sesuatu di balik badannya dia. Padahal itu harusnya di balik badan dia itu tembok cuy. Ini ada orang di belakang ya. Itu dia ngerasa ada sesuatu dan akhirnya dia coba nengok ke belakang. Dan ternyata ada sosok anak kecil yang tadi lari-lari. Oh, anak kecil. Nah, lagi duduk di membelakangi aku katanya. Jadi dia lihat punggungnya tuh. Dan jadi Bang Su bayangin dia lihat ke belakang dan itu anak kecil itu lagi duduk ngebelakangin dia. Jadi Bang Su lihat punggungnya. Punggungan ya. Dan nggak lama anak kecil itu nengok ke arah dia. Tapi nggak nengok Bang Sul. Palanya muter 80 derajat. Anjir, ini gue sebel. Enggak kagak nengok biasa. Anjing muter palanya shit. Palanya muter 180 derajat. Katanya, oke, pas dilihat mukanya itu ternyata bukan anak kecil langsung. Apa tuh? Katanya dia bilang dia merinding banget kalau harus bayangin mukanya lagi. Katanya mukanya sangat menjijikan katanya. Katanya mukanya mirip kakek-kakek. Kulitnya kayak plastik yang meleleh kebakar gitu langsung. Oh shit man. Posisi mata sama hidungnya sama mulutnya itu nggak karuan katanya. Dan dia nyengir lebar dengan gigi yang semuanya taring katanya. Oh shit. Gila sih. Katanya gini, sumpah dari aku ngeliat Kunti kaki jalan sama hantu-hantu lain aku masih bisa terima deh kata dia. Tapi sosok ini jangan sampai ketemu lagi katanya. Berarti ini gila banget sih. Dan dia posisinya deket kan ya. Itu nambah seremnya sih. Terus katanya selama aku ngeliat sosok ini tubuhku kaku, nggak bisa digerakin katanya. Dan dia berusaha sekuat yang dia bisa untuk menjamin mata supaya dia bangun. Akhirnya nggak lama dia kebangun lagi. Nah, tapi dia nggak tahu kenapa, walaupun udah lihat begituan, udah kebangun, udah dalam kondisi tegang, tapi matanya tuh benar-benar nggak bisa diajak kerjasama untuk nggak tidur lagi. Jadi matanya tidur lagi dan matanya tuh benar-benar ngantuk berat banget luar biasa dan akhirnya ketiduran lagi katanya. Dan seperti kejadian sebelumnya, matanya kebuka dan melihat sosok itu masih ada di belakangnya Bang Sul. Ya Allah. Aduh. Nah ini bagian seremnya. Nah ini bagian gilanya nih. Katanya kali ini tangannya mulai mijit dari arah kaki ke punggung atas katanya. Oh my god man. Nih ya. Aneh banget katanya. Dia mijitnya itu dari kaki sampai punggung. Tapi kan biasanya orang kan kalau ngejangkau gitu kan badannya ikut gerak ya Bang Sul, karena nggak nyampe kan. Oh, kalau dia diam? Dia diam karena tangannya memanjang. Oh shit. Tangannya tuh kayak lentur gitu cuy, kayak One Piece gitu cuy. Plastic Man gitu ya, panjangnya. Plastic Man gitu cuy, kayak Fantastic Four gitu. Maju gitu tangannya. Katanya badannya sosoknya masih sama, membelakangi aku dengan kepala yang berputar 180 derajat. Dan dia bilang dia ngelakuin gerakan itu cukup lama katanya, kayak mijit-mijit gitu maksudnya. Dengan wajah yang masih sama dan yang bisa aku lihat katanya. Berarti lama. Itu jijik banget itu ya. Udah mesum, bayangin mukanya kena kulitnya dia, kena kulit kita gitu. Iya gila kan. Hantu pula. Aduh. Katanya terus tangannya itu kulitnya kayak plastik kebakar katanya. Itu meleleh kasar gitu ya. Dan kayak ada nanah-nanah gitu cuy. Oh my god man. Dan katanya itu bau amis banget katanya. Akhirnya katanya dia bilang dia benar-benar stres banget parah. Dia paksain lagi untuk bangun. Dengan perjuangan akhirnya dia kebangun lagi. Dan dia bangun berhasil. Badannya udah benar-benar basah keringat semua katanya.
dia nggak mau gimana pun caranya dia nggak mau tidur lagi maksud. Dia bilang aku tahan supaya mataku nggak tidur lagi. Katanya dia kira itu mungkin udah subuh nih maksud, karena dia udah ngerasa lama. Lu udah bangun 3 kali loh, ya kan? Lu udah bangun 3 kali, dia merasa oh mungkin udah subuh nih karena berasa udah lama. Akhirnya si Mbak Devi ambil HP-nya, dia mau telepon pacarnya. Dia lihat jam di HP, tau nggak jam berapa? Jam berapa? Tadi jam 12.08 kan nih? Iya, jam 12.08 tadi. Ini 12.15 sih. Anjir, lama bener cuy. Bentar lah. Gila. 12.08 sampai 12.15 doang masuk. 7 menit berarti ya? 7 menit cuy. Tapi dia berasa lama banget. Iya sih. Emang sih ada beberapa sumber bilang ya waktu di dunia lain itu lebih panjang daripada di dunia beneran. Iya benar, itu benar banget. Ya, dimensinya beda ya. Agak panjang makan waktu ya. Benar. Katanya gila nggak tuh? Sekian lama dan panjang yang aku alami dengan 3 kali bangun dan 3 kali ngeliat sosok aneh cuma ngabisin waktu 7 menit katanya. Oh shit. Gila. Dia bilang nggak beres katanya. Dia langsung video call pacarnya buat temenin dia tidur. Oke. Dia langsung ambil laptop buat buka YouTube, muterin ayat kursi nonstop sampai pagi katanya. Abis itu nggak ada kejadian tuh ya? Iya, dan akhirnya dia bilang dia sebelum tidur dia baca surat-surat pendek dan ayat kursi katanya. Akhirnya dia berangkat tidur dan alhamdulillah nyenyak sampai pagi kata dia. Gila. Dia bisa tidur ya? Bisa tidur. Akhirnya ya. Tapi pacar yang digrepein gantian? Jangan dong, laki pak. ACDS ya setannya. Nah, katanya tapi ada sisi plusnya nih maksud. Ada poin plusnya. Apa tuh? Katanya setelah kejadian itu kan dia kan jadi pokoknya pas lagi kejadian itu dia lagi belajar untuk lucid dream. Maksud tau lucid dream gak? Apa tuh? Lucid dream itu adalah kemampuan seseorang untuk ngendalin mimpinya dia. Jadi dia nyadar dia mimpi dan dia itu bisa melakukan apapun yang dia mau di mimpinya. Gila. Nah, gimana caranya tuh? Bisa mendalin mimpi itu? Ada caranya. Kan kalau biasa Bangsul tuh nggak nyadar itu mimpi itu kan. Jadi Bangsul ikutin alurnya aja. Kalau kita bisa lucid dream itu kita bisa nyadar kita mimpi dan kita bisa seenak jidat di mimpi gitu loh. Waduh, enak juga ya. Mengendalikan umur ada nggak tuh? Nggak ada ilmunya. Nggak ada. Oh, dia jalan aja terus ya. Jalan aja terus. Suwe. Kasihan emang orang tua. Nah akhirnya dia bilang dia lagi belajar lucid dream, tiba-tiba dia sedikit bisa mengendalikan mimpi katanya. Jadi kemampuannya menajam masuk dan sampai sekarang dia masih bisa katanya. Mantap. Kata dia aku sering banget mimpi buruk soalnya katanya, bahkan seminggu bisa sampai 3-4 kali mimpi buruk. Gua sama sih. Waduh. Hobi tuh hobi. Jadi bisa nulis di biodata hobi mimpi buruk. Ketika musibah menjadi passion kan. Anjir. Aduh gila sayu. Nah, mantap dah. Kata dia setelah aku bisa lucid dream, aku jadi bisa membelokkan mimpi buruk ke mimpi yang aku inginkan. Waduh, enak ya. Nah, enak. Kata dia seru parah katanya. Dia bisa ngatur mimpi sendiri. Gitu. Dan keren. Itu kejadian terakhir yang aku alami sampai sekarang. Walaupun sempat beberapa kali sempat ngelihat sesuatu dan dengar sesuatu sekilas katanya. Tapi dia lebih suka skeptis aja gitu, lebih mikir positif aja lah. Dia lebih suka pakai logika. Yoi. Melogikakan apa-apa yang aku lihat dan dengar katanya. Karena hantu itu jago banget baca hati kita katanya. Betul. That's right. Dan ketakutan, dia jago baca ketakutan. Hanya akan membuat mereka semakin sombong katanya. Yoi. Jadi maaf aja nih Tan katanya. Aku juga mau sombong untuk tidak menganggap kalian tuh besar. Tan aja. Ya saya setan maksudnya. Katanya gitu aja bang. Semoga dibacain katanya. Seharusnya ini jadi cerita ke-6 yang kirim ke season horror. Love you guys katanya. Luar biasa. Yoi. Aduh, gila sayu. Ceritanya mantap dari dulu maksudnya. Yoi. Tapi aku tetap paling suka yang 40 setan ya. Itu paling seru sih. Tapi gue juga yang ini sih, yang di rantai keluarga setan itu. Oh, itu. Keluarga Ghost Rider itu. Yang sampai meninggal ya. Yo, itu tuh ngeri sampai ambil nyawa gitu ya. Iya. Keluarga Ghost Rider. Iya, jadi berarti matinya gini pas lagi jalan ya kan. Gue naik bapaknya ngerokok sambil naik motor.
terus baranya terbang kena truk SPBU tuh meledak. Jadi Ghost Rider jadinya. Jadi Ghost Rider. Gue kadang ini aja sih apa namanya keresahan gue sih, gue paling sebel ya kalau orang nih naik motor sambil ngerokok tuh, gue kesel banget gue. Iya. Asapnya ya kan ya egois gitu ya kan. Bau, jadi kalau misalnya lihat orang kayak gitu, gue pengen berangan-angan tuh, pengen punya kekuatan super gitu, Pin. Jadi pas lagi naik motor gitu ada enggak, bukan. Jadi lagi orang naik motor ngerokok gitu, gue punya kekuatan super cepat gitu. Jadi rokoknya pengen gue balik, baranya gue puter. Nah, terus matanya gue pindahin ke mulut. Kan pas lagi mau ngisep kecolok, cia gitu. Waduh. Kesel banget. Iya benar. Pokoknya egois gitu ya kan. Lucu ya. Emang lu sembur ke jalan aja gitu ya. Duit lu emang, mulut lu, paru-paru lu. Tapi kan orang juga punya ya kan, sama ya. Iya sih, kena juga kan. Aduh. Ya itu keresahan gua itu. Masih banyak keresahan yang lain. Boleh, nanti gue ceritain lagi. Tulis di apa? Surat terbuka Kompas. Ngajur. Boleh tuh. Aduh, oke. Itu keren ya, jadi saya sendu ya, mantep ya. Gila, ini sudah sejam lebih maksudnya kita record. Waduh, gila, kita up lagi nih sejam nih ya. Benar, nggak berasa ya, udah mau sejam 20 menit nih maksudnya. Enak juga ya record ini ya. Iya, dari jauh ya. Dari rumah ya maksudnya. Santai-santai, bisa rebahan. Gitu. Karena record sambil main bulu tangkis gue, aduh. Mana bisa begitu, Jil. Oh, nggak bisa ya? Nggak boleh begitu dong. Nggak bisa begitu. Oke, Mas Ul, itu ya. Oke. Terima kasih ya. Dari 3 narasumber kita yang keren-keren banget. Dan itu ada teman-teman baru ya, Mas Ul ya. Dan ada iya, banyak banget ya. Dua veteran dan satu yang baru, Mas Ul ya, Mbak Yuni tadi. Iya. Dan cerita juga masuk terus ya, lagi corona kayak gitu. Benar. Terima kasih yang sudah kirimin terus ya. Makasih banyak ya. Thank you banget. Oke, Mas Ul, itu aja cerita untuk episode kali ini, episode 66 Bang Sul ya. Nanti kita akan pilih itu judulnya. Yang judulnya mungkin yang Jin Mesum itu kali ya. Ya udah Jin Mesum aja lah, ya kan? Paling asik itu ya. Gila. Tapi kalau kayak gitu bener nggak sih itu uyutnya? Tapi kenapa begitu ya? Kayaknya mungkin itu pura-pura lah jadi uyutnya mungkin ya. Oh, ya, sampai ikut ke luar negeri lagi loh. Itu dia, niat banget. Sampai bikin visa dia. Iya, maksudnya lu kalau pengen lu cari yang sejenis lu lah gitu loh. Iya, lu jangan orang lah. Jangan satu dimensi aja gitu. Betul. Ya. Oke, Mas Ul, itu aja. Yoi. Episode ke-66. Yo, mantap. Seperti biasa Mas Ul ya, bagi kalian yang menginginkan cerita horor bisa ke sersanhorror@gmail.com. R-nya 1 Mas Ul ya. Yoi. Bisa follow kita di Instagram di Sanhorror FM. Oke. Dan Twitter aku udah mulai update lagi sih Mas Ul ya. Mungkin Twitter ya. Teman-teman yang nggak di Instagram mungkin mainnya hanya Twitter aja, bisa follow kita juga sama Sanhorror FM. Boleh. Oke. Dan itu klik follow juga di Spotify Mas Ul ya. Wow. Penting sekali ya. Ada di mana juga, di YouTube ada katanya ya? YouTube ada. YouTube kita mulai upload terus Mas Sul ya. Udah mulai update lagi karena kita lagi menyiapkan sesuatu yang berbeda Bang Sul ya. Dan jangan lupa ya, masak air biar mateng. Apa tuh? Subscribe-nya dong ganteng. Sampah. Itu kacau banget. Ya, gue subscribe deh daripada disamperin sih. Iya. Aduh, itu benar. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode 67 ya Mas Sul ya. Dengan cerita 67. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah kata. Seperti biasa. Mohon maaf dan selamat malam. Wassalamualaikum.